Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam penonton semuanya, pemirsa-pemirsa Banjarbaru TV. Ketemu lagi kita di Digital Talk, Banjarbaru Talk, program Banjarbaru TV. Bareng siapa? Kita akan narasumber yang tentunya benar-benar bisa menginspirasi. Betul. Informasi-informasi yang mungkin saya masih belum begitu tahu ya. Iya, benar. Oke. Bareng saya Ijong. Adi Sekali ya. Dan saya Agus Muslim dari BPS Kota Banjarbaru. Iya. Balik lagi dari Garut. Jadi Bapak Agus Muslim ini adalah Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. Oke, Jadi sudah. sementara saya membersamai teman-teman di Kota Banjarbaru. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin beberapa hal seputar Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS. Nah, jadi teman-teman kalau BPS ini paling identik dengan apa, Bang Adi? Sensus. Benar banget. Ya. Jangan-jangan selain sensus apa lagi kira-kira? Ya, selain sensus. Tentang BPS. Tentang BPS, sensus penduduk, Ya, statistik. benar. Statistik sektoral. Sektoral. Saya pernah begadang reksosek, Pak. Oh gitu. Reksosek. Serius? Oh. Sampai subuh. Berarti ternyata ini bukan hal yang pertama mungkin. Benar. Iya, Statistik. Benar, benar, benar. Kayak gini. Kalau statistik itu sebetulnya di setiap kehidupan itu selalu ada. Oke. Ya. Jadi hasil keluarannya kalau dari BPS ini adalah data-data lah, Pak. Iya. Data-data. Data apa aja sih, Pak, yang biasanya diolah oleh teman-teman BPS? Izin mungkin ya, kalau menurut Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97, sebetulnya di Indonesia ini ada 3 jenis statistik. Oke. Statistik dasar. Ya. Nah, statistik dasar ini sebetulnya memuat semua data yang berhubungan yang bersifat makro. Oke, Kemudian makro. biasanya angkanya lingkupnya nasional dan penanggung jawabnya adalah BPS. Oke. Nah, ini jadi di sini BPS sendiri kemudian sebagai pengelola statistik sektoral itu sebetulnya kita mengelola yang dinamakan dengan berbagai data resmi atau official statistik. Oke, official Nah, ini yang statistik. pertama nih, yang pertama nih. Oh, Nah, ya. sekarang apa hubungannya sebetulnya dengan Diskominfo? Iya, nah jadi itu tuh. sebetulnya menurut undang-undang di undang-undang itu sebenarnya disebutkan statistik. Tadi ada 3 ya. Oke. Nomor satunya kan tadi dari BPS, statistik dasar. Betul. Kemudian yang kedua adalah statistik sektoral. Oh ya. Nah, kalau statistik sektoral itu sebetulnya pengampunya atau penanggung jawabnya itu adalah seluruh SHPD atau dinas terkait di suatu pemerintahan daerah. Oke. Tidak. Jadi makanya kan kemarin nanti di Diskominfo kita melakukan misalkan beberapa pembinaan yang berhubungan dengan beberapa SHPD. Jadi bukan hanya Diskominfo. Tahun yang lalu saja ada 6 yang dinas yang kita binakan. Nah, tahun ini insya Allah akan ada 6 lagi. Oke. Nah, Itu jadi berbeda sekali dengan lagi, yang sebelumnya berarti? Beda. Tujuannya untuk apa? Biar semuanya sebetulnya memahami dan pernah mendapatkan pembinaan terkait statistik sektoral. Oke. Jadi di dalam statistik sektoral itu sebetulnya banyak yang dipelajarinya, Mas. Iya. Jadi kita belajar yang dinamakan sistem S1 data Indonesia. Oh ya. Yang keduanya belajar proses bisnis. Oke. Proses bisnis statistik itu kan mungkin mulai dari bagaimana kita mengumpulkan, bagaimana misalkan mengidentifikasi suatu permasalahan, bagaimana nanti analisisnya seperti gimana nih sebetulnya. Kalau misalkan datanya sudah dikumpulkan, bagaimana cara pengolahannya. Nah. Itu baru di poin kedua, proses bisnisnya. Kemudian kita pun akan mempelajari terkait dengan kualitas datanya. Oke. Kemudian kualitas data ini kan inginnya yang lebih baik mungkin kan ya, yang valid lah kalau kata orang-orang sini katanya. Kemudian yang keempatnya kita belajar dari sisi kelembagaan. Jadi kita kelembagaan itu sebetulnya di pihak pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan statistik mungkin sektoral itu sebetulnya tokoh utamanya ada 3. Ya. Ada BPS, kemudian Diskominfo. Oke. Diskominfo ini sebagai wali data. Kemudian satu lagi ada yang dinamakan Bapeda. Oh iya. Bapeda. Frida, oke. Kalau di tempat yang lain Bapeda. Bapeda, ya. Bapeda itu sebagai apa? Sebagai sekretariat satu data Indonesia. Dan satu lagi domain yang dipelajari itu sebetulnya sistem statistik nasional. Ya, Nah, jadi satu lagi statistik nomor 2. udah 2 nih, udah yang penjelasan nomor 2 tuh ya, benar. Nomor 3, lanjut. Nah, kalau nomor 3 itu sebetulnya ada yang dinamakan statistik khusus. Oke. Kalau statistik khusus itu biasanya dilakukan mungkin kalau pada saat kampanye di situ atau misalkan pada saat pemilihan pilkada lah. Oke, ya, Di ya, situ ya. kan ada penghitungan yang dinamakan quick count. Ya. Nah, quick count itu sebetulnya termasuk kategori yang dinamakan Statistik khusus. Oke. Jadi di Indonesia sebetulnya pengelolaan data itu bukan hanya tanggung jawab BPS, tapi hampir semua masyarakat, khususnya mungkin tadi di dinasnya ada sektoral, kemudian bisa juga masyarakat itu masuk di statistik khusus. Oke.
jadi udah banyak banget tuh perannya yang nomor 1 tadi yang statistik nasional. Khusus yang dasar. statistik Dasar dulu, dasar. dasar dulu. Jadi dasar itu dikelola oleh BPS. BPS, Oke, statistik sektoral. yang Ada dikelolanya oleh 3 pihak. ada SKPD. Ada ada SKPD. 3 SKPD. Mohon maaf, seluruh SKPD. Oke. sebetulnya. Intinya berhubungan dengan tugas, fungsi, dan pokok suatu instansi. Oh iya, Ya. siap. Satu lagi statistik khusus. Khusus contohnya quick count. Jadi segala yang berhubungan dengan data sebenarnya teman-teman itu mungkin familiar ya dengan kayak quick count itu tuh sebenarnya udah Iya. tahu kayak data-data jumlah penduduk, data-data bisnis. Nah, itu statistik semua jadi teman-teman. Kalau data khususnya biasanya terbuka kan? Kalau statistik khusus kan itu biasanya pengelolanya atau penyelenggaranya biasanya misalkan lembaga survei tertentu, contohnya mungkin lingkaran Indonesia, Oke. lingkaran survei Indonesia, LSI atau dia. mungkin LSI. Kemudian mungkin ada juga misalkan barometer Indonesia. Oke. Kemudian mungkin kalau misalkan di sini ada juga yang dilakukan oleh misalkan lah akademisi dari suatu universitas. Kalau Itu bisa calon-calon juga. nggak bisa ya? Kalau calon-calon nggak bisa. Sebetulnya bisa saja. Biasanya masing-masing calon itu kan Ya, ya. punya, kalau misalkan sudah di beberapa tempat sudah punya tim surveinya sendiri sebetulnya. Oh, internal udah. Internal, iya. Nah, kita masuk ke pertanyaan nomor 1 sesuai cue card. Nomor 2. Oh, sudah terjawab nomor 1 berarti. Nomor satunya kayaknya belum, Mas. Belum, Nomor satunya benar belum. tadi. Oh, belum. Ayo kita tanya aja, kita coba tanya ya. coba. Ya. Oke, Pak. Jadi kita kan tahu nih, menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Jadi ada 3 jenis sensus yang biasa dilakukan di Indonesia berarti ya. Oke. Ada sensus penduduk, sensus permanen, dan sensus ekonomi. Untuk tahun ini kira-kira ini sensus ekonomi yang keberapa, Pak? Nah, jadi untuk tahun ini sensus ekonomi yang kelima. Oke, sensus. Jadi yang pertamanya tahun 86. Jangan-jangan Masnya belum lahir mungkin ya? Pian lahir lah. Ulun 2001 soalnya Belum, lahir. belum. Saya belum lahir. 2001. Belum, udah lahir belum? Kelihatan muda kan? Belum lahir. Saya masih 25. Oke, 86. Udah seumur. 86 1986 ya. Yang kedua 96. 96. 2006. 2016. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, yang akan kita Akan. lakukan sekarang adalah sensus ekonomi tahun 2026. Berat. Yang ada di akhiran angka 6 per 10 tahun. 10 tahun sekali. Oke, 1 dekade 1 kali berarti. Betul. Mau nanya, kenapa 10 tahun sekali? Benar. Kalau tiap tahun negara kita bangkrut. Oh iya, karena anggarannya besar. Kalau Oke. sensus itu salah satu konsekuensinya adalah memang datanya lebih lengkap, lebih banyak dari sisi sampelnya karena keseluruhan. oke, ya. Keseluruhan elemen di dalam populasi, seluruh penduduk kita data itu otomatis biaya yang dikeluarkannya lumayan besar. Berarti lebih ke pendanaan Pak ya? Mungkin. Salah satunya. Sebetulnya banyak hal. banyak. Di negara maju pun memang 10 tahun sekali yang dinamakan sensus. Oke. Jadi bukan hanya di Indonesia nih, di negara maju pun seperti itu. Nah, kalau sensus ekonomi itu di ujung tahun yang angkanya 6. Enam, betul. Kalau sensus penduduk Nah, luar biasa nih pertanyaannya nih. Saya mau lihat dulu contekannya Pak Reza. Jadi kalau misalkan sensus penduduk itu biasanya yang di akhiran 0. Nah, oh 80, 90, 2010, 2020 terakhir kemarin. Nah, Oke. tapi kemarin pada saat 2020 karena kita ada Covid nih. Benar. Jadinya dilaksanakannya panjang tuh. Oke. Ada yang dinamakan long form sensus penduduk di tahun 2021. oke. Gitu. Oh, itu apa bedanya, Pak? Long form. Karena kan kemarin itu sebetulnya karena ada pandemi kan, kemudian kan kita tidak bisa berinteraksi secara langsung kan. Oke. Nah, kemudian ada beberapa ini, ada yang melaporkan sendiri, kemudian ya bagaimanapun tetap yang nggak bisanya gimana, yang nggak bisa melaporkan sendiri ya tetap kita pun harus mendatangi. Nah, kan tetapi kan zaman kemarin waktu Covid itu kita harus memperhatikan jarak salah satunya, itu makanya kemarin agak sedikit panjang pelaksanaannya. Oke. Nah ini Pak, sebenarnya apa yang membedakan antara sensus ekonomi 2026 dengan sensus ekonomi sebelumnya? Apa yang sebenarnya yang menjadi pembeda nih Pak? Oh, gini. Jadi sebetulnya kenapa beda? Beda itu sebetulnya mungkin gini. Dari sisi posisi apa namanya pola perilaku masyarakat, pola perilaku industri itu agak sedikit berbeda sekarang ini. Contohnya misalkan gini, kalau zaman dulu produksi itu konvensional. Nah sekarang sudah banyak yang menggunakan misalkan robot.
Itu yang pertama dari sisi misalkan perusahaan. Oke. Kemudian yang kedua, Ya. dari pola masyarakatnya pun sedikit berbeda untuk yang usaha misalkan. Kalau zaman dulu saya misalkan mau beli sesuatu, saya harus datang nih ke warungnya, Ya, ke betul. kedainya. Nah, kemudian saya pun bisa langsung bayar di kasir kalau zaman dulu. Tapi kan kalau sekarang kan bisa tidak bisa seperti itu juga. Bisa juga misalkan secara online. Kenapa harus bisa secara online? Kemudian pembayarannya. Kalau zaman dulu kan harus tunai, harus digesek. Nah, kalau sekarang kan mungkin bisa saja, bukan bisa saja, kita bisa menggunakan istilahnya transaksi secara online. Oke. Nah, oleh karena itu pola perilaku masyarakat, pola perilaku industri itu agak sedikit berbeda sekarang ini. Contohnya misalkan gini, kalau zaman dulu produksi itu konvensional. Oh ya. Nah, sekarang sudah banyak yang menggunakan misalkan robot. Oh ya. Oh ya. Misalkan perusahaan. Oke, ya Kemudian paham. yang kedua, dari pola masyarakatnya pun sedikit berbeda untuk yang usaha misalkan. Ya. Kalau zaman dulu saya misalkan mau beli sesuatu, saya harus datang nih ke warungnya, ke kedainya. Nah, kemudian saya pun bisa langsung bayar di kasir kalau zaman dulu. Tapi kan kalau sekarang kan bisa tidak bisa seperti itu juga. Bisa juga misalkan secara online. Ya. Kenapa harus bisa secara online? Kemudian pembayarannya. Kalau zaman dulu kan harus tunai. Benar. Gesek. Nah, Iya. kalau sekarang kan mungkin bisa saja Scan. Bisa saja kita bisa menggunakan istilahnya transaksi secara online. Oh ya, benar. Nah, oleh karena itu berarti di sini ada perkembangan yang dinamakan ekonomi digital, Mas. Oke. Nah, ekonomi digital itu dari sisi strukturnya berbeda, kemudian dari sisi jangkauannya berbeda, maka itulah yang membedakan sensus ekonomi sekarang di 2026 dibandingkan dengan 2016. Jadi ada satu sebetulnya yang mungkin sebelumnya belum terlalu digali, Oh, ya. itu terkait dengan ekonomi digital. Ini Oke. Pak, itu kan kita sensus ekonomi yang secara digital sama yang konvensional zaman dulu kan berbeda tuh. Iya. Nah, apakah ini lebih mudah atau lebih sulit Pak daripada yang dahulu? Karena kan Nah, kalau kita bikin kayak gini nih, kita liatin aja nih tuh track-track. Misalnya orang ini sering melakukan transaksi apa tidak? Oh, iya, Kan datanya ada tuh. Apakah bisa seperti itu? Gimana? Iya, jadi dari sisi pelaksanaannya, intinya kita sekarang kalau di agama kita itu kan kita harus hidup sesuai zamannya nih. Benar. Sama sebetulnya sensus pun seperti itu. Oke. Contohnya apa yang sesuai dengan zamannya? Misalkan zaman dulu pada saat turun ke lapangan itu kita menggunakan kuesioner. Ya. Oh ya. Sekarang itu enggak di kami itu. Jadi masih pakai ada apa yang kuesioner, masih juga ada sekarang sudah menggunakan aplikasi, Mas. Aplikasi. Oke. Siap. Jadi kan itu sebetulnya dari sisi mungkin kami pelaksananya mungkin relatif lebih memudahkan kita. Nah, kemudian kalau misalkan zaman dulu nih ada hal sebetulnya yang baru nanti di sensus ekonomi. Kita pun sebetulnya sudah melibatkan yang dinamakan penggunaan big data. Oke. Nah, dari mana nih contohnya? Kita kan bikin prelis dulu nih atau daftar usaha. Oh ya. Daftar usahanya kalau sekarang salah satu sumbernya itu adalah hasil scraping dari yang dinamakan mungkin Mas pernah lihat di Google Map? Di Google Map ada peta misalkan di peta di situ ada hotel misalkan. Restoran. Restoran. Oh, iya. Scraping ya, Ya, maksudnya Pak ya, siap-siap. Oke. Oke. Nah, kemudian kalau zaman dulu kan kita enggak tuh. Jadi kita pun menggunakan yang dinamakan dengan big data. Oh, iya. Kemudian ada juga kita pun menggunakan AI. Oke. Jadi AI-nya di mana? Untuk pengisian KBLI, Oke. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Berarti kalau misalnya kita udah scraping ini di Google Pak, itu kan kita nggak perlu datangin lagi tuh. Perlu dong. Oh, tetap perlu ya. Oh, itu Sebagai acuan sebagai ya. acuan awal berarti Oke. ya. Ini Oke. saya jumpa mas-mas ini sangat excited jadinya. Iya. Karena mas-mas sudah luar biasa, sudah kepikiran gitu. Masya Allah. Iya. Misalkan rally seperti itu sudah dapat, ngapain turun lagi? Gitu. Iya, benar. Betul kan gitu? Iya, kan? iya, iya. Nah, jadi hasil scraping itu datanya tidak lengkap. Siap. Oke. Yang kita baru tahu itu nama perusahaan, usahanya jenis apa. Kalau misalkan memang usahanya jelas gitu. Iya. Oke. Karena kan kategori di sini kan lumayan banyak. Ada kurang lebih sekitar 17 kategori. Oke. Nah, kemudian di situ ada latitude, longitude. Ya. Oh, Nah, itu iya, baru iya. sekali lagi yang dinamakan pre-list. Oh, Namanya iya. juga Oke. pre gitu Daftar kan. Iya. awal ya. Awal. Gitu. Nah, daftar Jadi perlu pertamanya. didatangi lagi enggak? Tetap perlu. Nah, Oke. itulah yang akan kita lakukan mungkin nanti di bulan Mei sampai dengan Agustus. Oh, berapa bulan Pak? Mei sampai Mei sampai dengan Agustus. Mei, Juni, Panjang. Juli, Agustus. Oke. Sengaja itu. Nah, Karena cakupan kita sekarang ini sangat banyak. saya kira malah lebih panjang lagi, Pak. Oh, Saya kira malah kayak akan 6 bulan atau 10 bulan, enggak ya? ini sebetulnya biasanya kalau kegiatan sensus kita itu maksudnya di lapangannya ya. Iya. Di lapangannya itu hanya 2 bulan misalkan. Oke. Tapi kalau yang sekarang ini biar cakupannya lebih luas lagi, itu kita panjang jadinya waktunya sampai dengan Agustus. Kalau
persiapannya sebetulnya itu udah lama, Mas. Oh iya Jadi iya. kalau yang Iya. namanya sensus itu bukan berarti Januari, oh bulan ini, tahun ini harus sensus. Ah. Januari ini harus kita persiapkan, tidak seperti itu. Oke. Jadi persiapannya ini sudah 2 tahun. Oh, Dari 2024, 2025, 2025. Oke, jadi tinggal eksekusi. Tinggal 2 tahun dong. Benar banget. Aman nih anak kamera, aman dulu, masih aman? Aman loh. Demikian ya, Pak. Oh, iya. Oh, gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi mencek kamera aja. Jadi berdasarkan penjelasan Bapak nih. Jadi salah satu yang menjadi pembeda cakupannya di mana salah satunya yang mencakup ekonomi digital. Iya. Kira-kira Pak, ekonomi digital apa aja yang didata di sensus ekonomi tahun ini? Jadi sebetulnya semua kegiatan ekonomi digital kita data. Oke. Ekonomi oh. digital di sini sebetulnya kegiatan ekonomi yang lebih memanfaatkan dari sisi teknologi. Kalau zaman dulu mungkin pemasaran, jalan ke rumah-rumah nawarin. Kalau sekarang kan tidak. Bisa online. Instagram, bisa bisa. di Tokopedia, bisa Tokped, ya. bisa di Shopee. Ini boleh nyebut. Nggak masalah, nggak masalah. Nah, kemudian kalau misalkan di Kota Banjarbaru itu ada grup, Pak, namanya itu kalau tidak salah jual beli online Lambung Mangkurat. Oh, itu di mana Pak? Di Facebook? Bukan. Dia. Itu grup WA. Oh. Yang biasa dulu yang siliwaran gitu loh. Oh iya Kadang-kadang iya. kita Itu ada. Telegram Kemudian di jual Facebook satu pun grup. mungkin juga ada gitu aja. Oke. Nah, itu salah satu yang akan kita data di ekonomi digital ini. Oke. Nah, jadi sekali lagi bukan hanya mungkin berhubungan dengan e-commerce. Oke. Hampir semua, bukan hampir, semua usaha yang berhubungan dengan penggunaan teknologi itu akan kita data di sensus ekonomi ini. Kalau marketplace kayak macam Facebook tuh gimana, Pak? Nah, kalau marketplace-nya mungkin itu kalau misalkan hanya perwakilan, kantor perwakilannya pasti didata. Tadi kan nggak ada di Banjarbaru nih, alhamdulillah. Iya. Mengurangi apa namanya beban kami berarti dia. Itu untuk urusan orang di ibu Orang kota pusat, berarti. oke. Oke. Biar yang di pusat lah nanti yang ngurusin. Oke, jadi semua yang berhubungan dengan transaksi di ekonomi digital itu akan ada datanya. Jadi teman-teman nih sambil ada latihan kayaknya ya. Jadi ada latihan. Gladi-gladi. Semoga suara kami tetap terdengar. Lanjut Bang. Nomor berapa? 4. Jadi gini, Pak, cakupan sensus ekonomi ini ternyata sangat luas ya, Pak ya. Nah, sebenarnya siapa saja target utama dari sensus ekonomi ini? Nah, jadi yang menjadi target kegiatan sensus ini sebetulnya ada 3. Oke. Ada masyarakat, Yang pertamanya adalah tentang pemerintah. Oke. Pemerintah kan butuh data ini nih. Oh, ya. Perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, Mas. Yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah sektor swasta. Nah, seperti yang di depan ini nih kebanyakan. Oh iya nih. Misalkan, jadi kan Sensus sektor- sekarang nggak Pak? Apa kita nanti sensus aja, awal nanti, iya. kalau mau Kalau sekarang nanti bukan, kan, iya belum ada kayaknya. terus Pak. Kemudian satu lagi adalah masyarakat. Oke. Nah, kenapa tadi masyarakatnya tuh? Jadi gini, kalau zaman dulu sensus ekonomi ini datanglah ke suatu RT, Nah. kelihatan warung sama kedainya. Oh iya Kita benar. datangi itu gampang iya. kalau misalkan kelihatan ekonomi digital ini kadang-kadang mohon maaf tidak kasat mata. Iya, di dapurnya doang kadang-kadang. Di Pak. rumah aja misalkan. bener Nggak banget. ada semua, tidak semua orang tahu. Iya. Makanya yang membedakan sensus ekonomi 2026 dengan yang sebelumnya, salah satunya salah berapa berarti? ini? Salah Salah 4-nya kalau empatnya tidak ya. salah. Itu salah 4-nya itu adalah kita mendatangi. Jadi ada 2 pendekatan. Oke. Establishment. Establishment itu di mana perusahaan tersebut berdiri, adanya di mana, lokasinya di mana kita Oh, iya. datangi. Yang kedua, nah sekarang ini ada kita harus mendatangi ke rumah-rumah, door to door. Oh. Tujuannya apa? Salah satunya itu tadi khawatir ada ekonomi digital yang tidak kasat mata, omsetnya mungkin sangat besar akan tetapi tidak kelihatan. Sedangkan itu kan tetap menjadi objek yang akan kita teliti di apa namanya sensus ekonomi 2020. Oke, soalnya banyak kalau dari makanan aja kayak kita tuh kenal soal cloud kitchen. Jadi Oh, dia iya. jualan secara online cuma di dapurnya sendiri. Dapur doang. Betul, betul, Dia Mas. banner juga nggak masang di depan Iya. rumah. Cuma ojek online pulang Iya. pergi. Jadi kadang-kadang kayak gini sih kata teman, kenapa nggak bikin kopi aja, tinggal bikin plang terus nanti dicabut kata dia. Nah. Bikin apa? GoFood sendiri kayaknya dulu. Bisa kayak gitu, Pak ya? Bisa. Ya, contoh misalkan kalau orang BPS misalkan sedikit banyak adalah misalkan buka tempat pengelolaan data skripsi. Nah itu kan sebetulnya lumayan misalkan. Itu nggak ada tuh pelangnya tuh. Iya. Akan tetapi itu sebetulnya salah satu contoh mungkin kegiatan ekonomi yang perlu didata juga di sensus ekonomi. Oke. Nah Pak, jadi apakah ini kan tadi kalau sektor ekonomi digital udah pasti ya tahun ini kan Iya. itu salah satu keunikannya mungkin ya. Ya. Apakah berarti seluruh sektor usaha di Indonesia itu bakal kena sensus ekonomi tahun Waduh, ini? ini luar biasa nih. Jadi kalau misalkan ada 17 sektor, itu ada 2 yang tidak kita data. Oke, apa itu Pak? Yang pertama adalah sektor pemerintahan, O dan T.
Kalau T ini adalah individu rumah tangga yang memberikan yang melakukan kegiatan usaha. Contohnya misalkan dia misalkan di tempat dia itu ada asisten rumah tangga. Si rumah tangga yang tadi itu tidak kita data. Jadi ada 2 sektor, ada 2 kategori, ada 2 anggaplah subkategori gitu yang tidak didata itu adalah sektor O dan sektor T. Nah, kalau zaman dulu itu di sensus ekonomi ini pertanian nggak didata. Nah, sekarang itu dimasukkan nih. Walaupun di 2023 kan tadi ada sensus ekonomi kan ya. Nah, akan tetapi karena pertimbangan satu dan lain hal biar lebih bisa menggambarkan kegiatan perekonomian di suatu wilayah, itu pertaniannya pun sekarang didata lagi. Lebih lengkap. Ada sektor-sektor yang enggak, tapi hampir 100% itu. Betul, cuman 2 aja sektor yang nggak didata tadi. O dan T. O dan T. Ya. Nomor Seperti itu. Nomor 7. Ini udah kayak ujian kayaknya nih. Oke Pak, ini kan berdasarkan cakupan dan target yang sudah disebutkan sebelumnya tadi ya. Isu penting apa sebenarnya yang ingin dijawab oleh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini? Nah, ini sebetulnya terkait dengan isu penting. Yang pertama itu kita ingin tahu terkait dengan daya saing. Baik daya saing secara usaha maupun daya saing kewilayahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain daya saing itu sebetulnya kita ingin juga tahu tuh berapa jumlah UMKM dan berapa besar kontribusinya. Ya. Ini sampai terakhir kemarin kita mengikuti LKPJ di DPRD, itu sebetulnya pada nanya tuh berapa sebetulnya jumlah UMKM ini. Nah, berapa kontribusinya nih terhadap PDRB? Nah, itu sampai sekarang itu sebetulnya menjadi salah satu target nanti di sensus ekonomi. Nah, kemudian yang kedua, peta perekonomian wilayah. Kalau misalkan di kita ada 5 kecamatan, nah kita ingin tahu nih sebarannya kira-kira di mana. Nah, kemudian yang berikutnya kita ingin tahu juga tadi tuh ekonomi digital. Tetapi selain itu kan ada juga misalkan aliran yang lain dari ekonomi yang dinamakan dengan ekonomi lingkungan. Ada ekonomi hijau, ada satu lagi adalah ekonomi biru. Apa itu Pak? Ekonomi hijau dulu. Itu sebetulnya lebih berhubungan ke alam, ke pertanian. Kebun berarti ya masuk? Iya, perkebunan, pertanian, kemudian hortikultura dan sebagainya masuk di situ. Kalau misalkan ekonomi biru itu sebetulnya kalau secara artinya dia lebih berhubungan dengan perairan, laut misalkan. Kita kan tidak ada nih. Mungkin kegiatan ekonomi birunya mungkin saya kurang tahu juga di Kota Banjarbaru ini memang tidak ada. Saya masih kurang paham Pak, kalau ekonomi hijau tadi. Maksudnya kalau kolorasi terhadap ekonomi digitalnya bagaimana tuh Pak? Nah, jadi gini, ekonomi hijau, ekonomi digital, ekonomi biru. Hubungannya gimana? Baik-baik saja kayaknya hubungannya. Alhamdulillah baik. Digitalnya bagaimana gitu kan? Kalau kelihatan digitalnya bagaimana? Jadi sebetulnya kalau misalkan dilihat dari sisi bagaimana perkembangannya, mungkin nanti bisa terjawab itu setelah sensus ekonomi ini. Benar. Nanti kita minta datanya. Nah, boleh. Berarti podcast lagi kalau sudah selesai. Setuju. Kalau bisa jangan hanya terkait dengan sensus ekonomi sebetulnya Pak. Setiap sensus dan data-data yang lain harus. Minimal mungkin indikator makro. Di situ nanti kapan-kapan kita ngomongin kemiskinan, jumlah pengangguran. Nah, yang jumlah lapangan kerja itu ketahuan juga Pak. Nah, ada. Ada jadi, semua. Intinya itu ada survei namanya Sakernas Pak. Mas. Survei Angkatan Kerja Nasional. Nah, di situ kita bisa tahu nih yang kerjanya di sektor yang mana. Itu bisa tahu. Kelihatan Sakernas namanya. Itu per berapa tahun? Nah, ada per Februari dan Agustus. Tapi ini kegiatannya survei. Ya beda ya sama sensus ya. Kalau sensus kan semuanya semua didata. ya. Tapi kalau misalnya survei kan hanya sebagian saja. Ada beberapa sampel, beberapa rumah tangga, kurang lebih sekitar 760 kali 4 lah. Ada 760 rumah tangga yang kita data, anggaplah di situ ada 4 orang, 740 mungkin dikalikan 4. Itulah yang menjadi responden kita di Sakernas salah satunya. Mungkin nanti kapan-kapan bisa kita bahas tentang itu juga. Boleh. Ternyata kegiatan BPS sepanjang tahun sibuk teman-teman, selain sensus banyak banget ternyata kerjaannya. Januari, Februari, Agustus tadi ada Sakernas, pasti ada Januari udah full berarti nih ya jadwal untuk
kami ini katanya sih kalau setelah teman-teman hitung ada kurang lebih 127 kegiatan survei tiap tahunnya. 127 minggu, kita punya minggu berapa? Satu tahun berapa minggu kita punya? Banyak. Banyak. Nah, banyak. Itu internal ini Pak, maksudnya internal orang BPS atau rekrut dari luar gimana? Apa nih apa nih? Petugasnya. Ya petugasnya Oh, maksudnya. petugasnya. Nah, Misal kalau sekarang, contohnya nih untuk Banjarbaru ada berapa rekrutan gitu. nih, Jadi kayaknya banyak deh itu. Iya betul. Apalagi ini ada temennya, ada keluarganya di Oh, iya. BPS. Oh iya iya. Itu tadi ya. Sama-sama Ada Tuti Tuti. tapi orang kayaknya. Halo Mbak Tuti. Kalau Pak Tuti yang di Singapura. Wah, di Singapura. TKW Pak. Kalau yang ini di sini aja, di Banjarbaru Nah aja. ini gitu Pak, yang TKW dulu dah. Itu Sebentar, yang tadi mau Oh, tadi ya, dijawab. Oh ya, Oke, petugasnya, oke. petugas dulu. Petugasnya itu apakah dari internal BPS atau ada melibatkan outsourcing misalnya, atau Outsourcing, ya. ada kayak misalkan pemilu tuh ada kayak pemilu deh. Ya, kayak pemilu, kayak Pemilu gitu. tuh kan kayak di kelurahan beda-beda tuh orangnya. Jadi kalau di kami ya sebetulnya petugas utamanya dari BPS. Oke. Minimal sebagai PML lah istilahnya, Oke. pemeriksa lah, tugas pemeriksa Oke. hasilnya. Kemudian ada juga sebagai pencacah atau PCL-nya. PCL-nya ini biasanya kami ada rekrutmen setiap tahun di mitra sobatnya BPS. Oke. Sekarang sudah terdaftar kurang lebih sekitar 170 sampai dengan 200-an orang Untuk di Kota Banjarbaru di berarti. Kota Banjarbaru. Oke, 170. Nah, nanti untuk sensus ekonomi ada rekrutmen baru juga. Oke. Nah, karena untuk yang sensus ekonomi ini sebetulnya selain dari mitra sobat, kita juga akan melibatkan mahasiswa. Oh, mahasiswa Iya. ini untuk mahasiswanya ini apakah seluruh bidang kah atau bidang kuliah statistik doang yang diajak? Sebetulnya ini tim-tim TPID ya, teman-teman di Iya, TPID. iya, iya. Saya juga kenal lagi. Itu Pak, kalau mahasiswa nih yang dilibatkan apakah mahasiswa jurusan statistik aja Nah, atau jadi apa memang terbuka untuk diprioritaskan untuk Oke. sensus ekonomi ini sebetulnya yang lulusan dari jurusan ekonomi, Ekonomi. dan Oke. juga dari jurusan statistik. statistik? Oh iya, jadi teman-teman Yang nyangkut dengan statistik, matematik boleh juga sebetulnya. Oke, jadi kalau misalnya bidangnya melukis, seni lukis belum dulu ya berarti ya? Nah, mungkin. Ini saya mau skripsi kayaknya masuk deh. Mau skripsi? Ada Ada. Jadi ini sekalian ya promosi nih. Oh, iya, iya, Di iya. BPS itu ada yang dinamakan PST. Oke, apa itu Pak? Pelayanan Statistik Terpadu. Oh gitu. Oke. Nah, di situ sebetulnya kalau misalkan ada masyarakat yang ingin memberikan ingin masukkan lah, ini olahnya gimana? Itu bisa sebetulnya datang ke BPS. Oh, Iya, itu kalau buat bapak mau Tapi dua semester lagi Pak. selesai skripsi dengan mudah. Nah, jadi Ordal. nah Pak, jadi habis sensus ekonomi nih hasilnya kan biasanya digunakan oleh pemerintah, tidak terkecuali oleh Pemko Banjarbaru. Betul. Nah, hal-hal apa saja dari pemerintah Kota Banjarbaru yang diharapkan oleh BPS agar sensus ini berhasil? Intinya sih sebetulnya gini, kita itu sebetulnya butuh dukungan. Oke. Nah, dukungannya mungkin dalam bentuk apa kan gitu ya? Iya. Nah, alhamdulillah di Kota Banjarbaru sendiri dukungan dari pemerintah daerahnya sudah sangat luar biasa. Oh iya. Contoh dari Ibu Wali. Kami sudah melakukan audiensi, Pak. Nah. Ibu Wali sudah bikin video dukungan Oke. sensus ekonomi. Oh iya. Nah, kalau mau dilihat ada tuh sudah diputar oleh teman-teman dari Diskominfo. Di video call. Kemudian yang kedua ada surat edaran. Oh ya. Intinya surat edaran itu adalah surat edaran bagi seluruh SKPD, BUMN, BUMD masyarakat agar ikut mensukseskan kegiatan sensus ekonomi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kami sebetulnya karena terkait efisiensi nih Pak, mungkin sama Iya. juga kan di Diskominfo punya. Ah. Jadi kami itu sebetulnya untuk kegiatan sosialisasi itu kita bersinergi. Oh ya. Contohnya misalkan gini, DPR PTSP beberapa hari yang lalu itu mengumpulkan usaha. Oh, kita iya. boleh nih ngisi dulu tentang sensus ekonomi. Karena pengusaha itu adalah salah satu nanti yang akan kita data di sensus ekonomi. Jadi intinya kalau di BPS salah satu budaya organisasi BPS itu kami melakukan KKD Pak. Apaan tuh? Komunikasi, koordinasi, sama diplomasi. Diplomasi. Oh, KKD ya? KKD. Kalau zaman dulu kan suatu pekerjaan itu katanya akan lebih ringan kalau orang lain yang mengerjakan gitu kan. Iya. Kalau zaman kita dulu KKSK Pak. Apaan tuh? Apaan tuh? Dikta. Karena aku sayang kamu. Lagu ternyata. Karena Lagunya aja sesuai umur. penyiar Pak. Ketahuan. Penyiar. Oh, Jadi penyiar. makanya pengetahuan lagunya dalam lah. Oh, gitu. Tapi benar tadi sesuai Nah, zaman. nanti mungkin saya mau nanya Apa tuh? terkait dengan lagu sensus ekonomi nih. Boleh. Nah Pak, ini Pak.
Ini yang diharapkan dari masyarakat atau dunia usaha pada saat pelaksanaan sensus nanti itu apa Pak Kak? Nah, Sensus ini. ekonomi ini tadi nih. Jadi keberhasilan atau valid tidaknya data yang dihasilkan sebetulnya tergantung dari respondennya juga. Jadi intinya mudah-mudahan pada saat petugas kami datang itu bisa menerima. Oke. Kemudian yang kedua, bisa memberikan jawaban sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Nah mungkin kadang-kadang masyarakat takut nih. Ya. Nah, ini takut datanya bocor gitu kan ya. Nah sekarang aja bocor nih kan. Oh, iya, ada ya. Bentar lagi Pak ya. Sabar jadi Pak ya. Sabar sih Pak. Nah jadi sebetulnya jawaban dari responden itu dilindungi oleh undang-undang. Oke. Jadi sebetulnya kada boleh takut lah. Siap. Insya Allah akan kita dijamin kerahasiaannya oleh BPS. Aman, Ya. soalnya mungkin itu bagi mereka kan rahasia perusahaan. Nggih, Pak. nggih. Ya. Nah, makanya kami sebetulnya untuk biar berhasil nih tadi biar masyarakatnya mendukung, tadi sosialisasi dengan pemerintah daerah. Nah, misalkan minggu yang lalu kita datang ke kelurahan. Kita itu selalu ada yang dinamakan surat tugas tuh, Pak. Ya. Dari kelurahan ke kecamatan biasanya mereka ada grup nih. Alhamdulillah mungkin perkembangan digital juga sebetulnya. Ya kebanyakan sekarang Informasi RT pun- udah pakai grup Pak. Nah Oke. betul Pak, misalkan ada kegiatan BPS, kita laporkan bahwasannya di situ ada kegiatan BPS. Oke. Harapannya biar tidak terjadi kalau bahasa orang statistiknya itu non-respon. Oke. Non-respon itu nolak kalau didata. Nah itu kan sayang tuh kalau misalkan datanya hilang. Jadi ya kami mengharapkan juga nanti diterima sebaik mungkin, dijawab sebenar mungkin, datanya akan kami tetap lindungi, akan jamin kerahasiaannya. Sudah hujan, Ya. jadi kita closing dulu. Di teman-teman, thank you. Itu tadi penjelasan yang lengkap banget dan bisa teman-teman ketahui soal sensus ekonomi tahun 2026. Satu kali lagi. Ciri-cirinya apa petugasnya Pak? Nah, jadi petugasnya Pak, betul. Oke Pak, pakai topi apa, baju apa nih? Ya, yang jelas ada name card-nya. Oke, ada name card. Name card ada. Kemudian Oke. yang kedua, dia ada surat tugasnya. Ada surat tugas. Nah, tugas. sekarang mudah-mudahan tidak dipotong oleh efisiensi. Insya Allah pakai topi dan rompi. Topi dan Oke, topi. topi Warnanya dan- Pak. Warnanya saya belum ini. Oke. Yang Belum jelas deh. bukan ya petugas iuran televisi ya. Iya. Ketahuan. Oke, itu. Billman nih, Billman. Oke, itu tadi teman-teman ya. Ciri-cirinya jangan lupa dibukain aja pintunya, dibukain aja pintu usahanya. Kita kasih linknya ya di sini untuk siap. melihat ciri-ciri petugas sensus ekonomi 2026. Oke. Terima Thank you, kasih Pak. Bapak. Oh iya, Terima kasih Sukses banyak, kami Pak. yang Dan terima kasih lancar. nih. Masih banyak, lancar Ya, terus, siap, sukses siap. terus segala kegiatannya khususnya sensus ekonomi 2026. Oke teman-teman, thank you udah nonton, sampai ketemu lagi di konten-konten lain dari Banjarbaru TV. See you next time and bye-bye.